Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang film Akanto Cepala. Akanto Cepala merupakan salah satu kelompok Askelmintes yang hidup sebagai endoparasit dan memerlukan dua hospes dalam siklus hidupnya. Di sini saya akan menjelaskan dua spesies dari Akanto Cepala, yaitu Radinorhynchus pristis dan juga Echinurhynchus salmonis. Morfologi Radinorhynchus pristis, seperti yang tertera pada gambar, dapat kita ketahui bahwa Radinorhynchus pristis memiliki tubuh berwarna merah terang dan berbentuk silindrik memanjang. Radinorhynchus pristis memiliki baris longitudinal kait proboscis sebanyak 12. Jumlah kait per baris adalah 18-22 dan distribusi kait anterior batang berada di dua zona yang berbeda, dipisahkan oleh suatu daerah tanpa duri. Individu jantan berukuran panjang berkisar antara 8-13,5 mm dan lebar antara 0,4 hingga 0,8 mm. Testis berbentuk bulat telur dengan posisi sejajar dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu testis anterior dan posterior. Memiliki dua kelenjar sperma berbentuk memanjang dan tubular. Pada individu betina berukuran panjang 23-35 mm dan lebar 0,6 hingga 0,8 mm. Memiliki proboscis yang dipisahkan oleh daerah aspinosa menjadi dua kelompok, di mana mengelilingi anterior dan posterior tubuh tetapi terbatas ke sisi ventral. Betina memiliki posterior lebih panjang daripada jantan. Radinorhynchus pristis menginfeksi saluran pencernaan ikan, terutama pada usus ikan. Radinorhynchus pristis memerlukan dua inang pada siklus hidupnya. Yang pertama yaitu inang perantara yang biasanya berasal dari krustase dan juga inang definitif yang berasal dari vertebrate. Siklus hidup Radinorhynchus pristis adalah endemic cycle, dimulai dari telur yang berkembang menjadi larva. Larva akan dimakan oleh eupasids yang berperan sebagai inang perantara. Saat eupasids mati, tubuhnya akan menjadi lebih terang dan mengundang ikan untuk memangsanya. Saat ikan memangsa eupasids, cacing akan menginfeksi ikan. Di dalam tubuh ikan, cacing akan berkembang biak dan telurnya akan dilepaskan melalui feses ikan. Echinurhynchus salmonis. Berdasarkan morfologinya, tubuh cacing ini berbentuk fusiform dan mempunyai proboscis yang hampir berbentuk silindris dengan sedikit ekspansi di daerah tengah. Cacing jantan mempunyai panjang tubuh 5,9-6,3 mm, lebar bagian belakang 1,15 sampai 1,32 mm. Pada proboscis ada 14-16 kait yang memanjang. Pengaitnya ada beragam. 7-8 pengait pertama dilengkapi dengan adanya akar, 2-3 belakang tanpa akar dan kurang berkembang daripada yang depan. Testis berbentuk bulat dan terletak di tengah tubuh. Tubuh cacing jantan sering menyusut. Sedangkan pada cacing betina memiliki panjang 6,02 hingga 6,44 mm dengan lebar 1,2 sampai 1,8 mm. Tubuh menyempit ke ujung posterior. Proboscis berbentuk silindris. Terdapat 14-16 baris kait yang memanjang. Kait pada cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Telur berbentuk spindle dan kulit tengahnya membentuk tonjolan di kutub. Echinurhynchus salmonis melibatkan dua inang, yaitu inang definitif yang berasal dari vertebrata dan juga inang perantara yang berasal dari arthropoda. Siklus hidup Echinurhynchus salmonis dimulai dari telur cacing betina yang dilepaskan pada usus ikan dan akan dikeluarkan melalui feses di perairan bebas. Telur yang mengandung larva akantor dimakan oleh amphipods dan berkembang menjadi larva akanthella. Larva akanthella kemudian berkembang menjadi kistasan yang merupakan fase infektif dari parasit ini. Kistasan akan menginfeksi arthropoda sebagai inang perantara, dan arthropoda akan dimakan oleh ikan yang berperan sebagai inang definitif. Ikan yang memakan arthropoda yang mengandung kistasan menyebabkan kistasan berkembang dalam tubuh inang dan menjadi cacing dewasa. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.